أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa qila kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kajian kitab sepekan sekali setiap hari Selasa ba'da sholatul fajr di Masjid Mujahidin ini, yaitu kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kitab ini ikhtisar dari satu kitab namanya Minhajul Qasidin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Ibnul Jauzi adalah seorang alim ulama di zamannya, mengislamkan sekitar 2000-an orang Yahudi, mempunyai buku karangan karya sekitar puluhan bahkan ratusan. Imam Ibnul Jauzi mengambil kitab ini dari satu kitab besar namanya Ihya'ul Ulumuddin. Ihya'ul Ulumuddin karya Syekh Abu Hamid Al-Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali adalah seorang, banyak karangannya, di antaranya kitab Ihya'ul Ulumuddin. Di dalam kitab Ihya'ul Ulumuddin banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan palsu. Kemudian hadis itu dihilangkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Imam Al-Ghazali rahimahullah seorang yang mempunyai adventur, yaitu mempunyai petualangan pemikiran dari filsafat, kemudian tahafatul falasifah, kemudian kembali ke sufiah. Imam Al-Ghazali yang mengkafirkan Ibnu Sina karena Ibnu Sina ini tidak percaya Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan orang yang meninggal. Itulah Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kitab ini berisi tentang tazkiyatun nafas, tentang bagaimana hidup berislam di setiap harian. Pada pagi hari ini saya membuka kitab ini pada halaman 303 yaitu faslun fi bayani tafsilu zuhdi wa ma huwa min daruriyatil hayat. Fasal tentang zuhud. Zuhud itu adalah tarkud dunia, meninggalkan dunia karena Allah, meninggalkan dunia, mensedikitkan. Bahasanya adalah hidup sederhana. Ma huwa minad daruriyatil hayat, apa-apa tentang yang pokok di dalam kehidupan ini. Imam Ibnul Qudamah rahimahullah di dalam kitab ini menentukan yang pokok dalam hidup ini ada mat'am, malbas, maskan, wa asasu, mangkah, wal mal, wal haya, wal jah. Minimal ada 7
pokok yang dalam kehidupan ini. Wadh-dhurriyyatul muhimmatus sab'ah, dan utama yang paling doruriyat, yang paling pokok di dalam hidup ini ada 7 hal. Pertama adalah mat'am, makanan, makan, minum. Yang kedua adalah malbas, sandang pangan, adalah pakaian. Orang itu setelah makan kemudian dia mikirkan pakaian. Yang ketiga maskan, rumah. Kalau sudah punya pekerjaan mikir punya rumah, wajar, fitrah. Yang kemudian asazuhu, sandang pangan. Yang kelima mangkah, atau memikirkan istri, mencari fitrah manusia. Fitrah manusia, mangkah mencari istri. Nah, itu Islam diajarkan sesuai dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani. Sesungguhnya bayi itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Ma huwal fitrah? Al fitratu huwal Islam. Wa qala asy-Syaukani al fitratu huwa at-tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup dengan Islam, maknanya kita hidup secara fitrah, secara alami. Dan itu beda dengan pikiran-pikiran orang kafir, orang-orang barat yang jauh daripada fitrah. Itulah. Yang ke-6 adalah al-mal. Al-mal itu apa? Harta, doruriyat. Yang ke-6, yang ke-7 adalah wal-jah. Apa jah? Popularitas, pangkat. Orang itu senang dijadikan, dianggap orang. Itu memang manusia demikian. Nah, 7 ini kata Imam Ibnu Qudamah dikatakan zoruriyat, pokok. Waz-zoruriyat al-muhimmat sab'atu asya, 7 hal. Yang pertama, wa ammal awwalu wa huwal mat'am. Fa'lam anna himmatuz zahid minhu ma yadfa'u minal ju' mimma yuwafiqu badanihi min ghairihi qasdud al-iltizat. Jadi makan, ketahuilah, fa'lam anna himma itu keinginan. Jadi bahasa Arab itu banyak. Saya ingin, bahasa Arabnya aroda yuridu. Ada saya ingin pergi ke Mekah, qasattu Makkata, qasada yaksudu. Ada juga hamma, lebih tinggi lagi. Keinginan diiringi dengan apa? Kemauan yang keras, itulah adalah himmah. Hamma yahimmu atau hamma yahimmu. Fa'lam anna himmatiz zahid ma yadfa' bihil ju' mimma yuwafiq badanahu min ghairi qasdil iltizat. Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang yang zuhud itu ma yadfa'ul ju' mimma yuwafiq badanahu min ghairi qasdil iltizat. Kalau dia makan dia tidak memikirkan al-iltizat, keenakan. Dia tidak memikirkan keenakan makan itu. Maka prinsipnya makan itu yang baik, halalan thayyibah, yang baik. Yuwafiq min ghairi qasdil iltizat, tidak bertentu. Maka dia tidak mikir apakah makan ini enak atau tidak. Yang dia pikirkan apakah makanan ini halal dan thayyib dan baik. Itulah fillah rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah berpikiran enak,
maka kita sudah terperangkap dalam sebuah kesakitan. Terperangkap orang itu berpikir enak, berpikir itu baik, berpikir itu bagaimana ini harta halal atau tidak. Itulah fillah rahimakumullah. Mimma yuafiq bata min ghairi qasdil iltidad. Jadi makan seperlunya. Sudah kita pelajari, makan itu ada 5 waktu, bukan 3, pagi, siang, sore, tidak. Makannya orang muslim 5 waktu. Apa? 5 waktu ketika mengumandangkan azan, Allahu Akbar, semuanya kebaikan di situ. Perut ini nyetrum, minta makan perut, kasih makan. Maghrib waktunya buka, Allahu Akbar, nyetrum perut ini juga, milik Allah, diberi makan, bukan sholat kemudian makan. Itulah fillah rahimakumullah. Jadi makannya sederhana. Orang yang zuhud itu tidak punya pikiran makanan enak atau tidak enak. Itulah fillah rahimakumullah. Min ghairi qasdil al-iltizat. Wa fi hadisin inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. 400 di hadis ini dhaif. Disebutkan riwayat Imam akhrajahu Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad itu mempunyai ciri khas, dia terkadang mengambil hadis dhaif, terkadang mengambil tidak. Kenapa? Karena pada zamannya Imam Ahmad itu lingkungannya, keadaan yang ada dipenuhi dengan orang-orang yang menuhankan otak, Mu'tazilah. Bahkan Imam Ahmad dipenjara dengan orang-orang Mu'tazilah yang dekat dengan pemerintah. Sehingga di dalam madhab Imam Ahmad lebih baik saya mengungkapkan hadis dhaif daripada orang itu mengatakan dengan otak dan menuhankan apa? Pikiran dan logikanya. Itulah fillah rahimakumullah. Hadis ini dhaif. Inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Inna sesungguhnya hamba-hamba Allah itu bukanlah orang-orang yang mencari keenakan. Inna ibadallahi laisu bil mutanaimin. Inna sesungguhnya ibadallah, hamba-hamba Allah, laisa bil mutanaimin, bukanlah orang yang keinginan mencari keenakan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha li Urwah, kana yamurru bina hilal wa hilal ma yukbi baiti Rasulillah narun, qala qultu ya khalah fa alaisan kuntum ta'isun, qala al aswadain. Dari Aisyah radhiyallahu anhu. Kalau ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu, hadis ahad, taunya Aisyah yang meriwayatkan bagaimana kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya Rasulullah sampai sekarang tidak kenal namanya medsos itu, tapi yang meng-like itu 1 miliar lebih orang Islam. Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesempurnaannya yang maksum hari ini dihina, taruhannya nyawa. Ada satu kitab namanya yang dikarang oleh Al-Mustafa fi Hukukil Mustafa, Al-Mustasfa fi Hukukil Mustasfa. Pengarangnya adalah seorang qadhi di Afrika, Ibnu Iyad. Disebutkan yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada balasannya kecuali dipenggal lehernya.
Baginda Rasulullah SAW seluruhnya kebaikan, yang dia seluruhnya bahkan kebaikan. Kemudian ditanya, bagaimana kehidupannya Rasulullah, makanannya Rasulullah yang di rumah itu, wahai Aisyah? Dijawab, qalat alal aswadain, hanya yang ada di rumahnya Rasulullah ada dua. Pertama, alma wat tamr, air dan kurma. Tamer itu sudah fase yang sudah kering. Sebelum tamer namanya rutob, yang masih setengah matang. Sebelumnya ada namanya lagi, ada nama lagi, itu fasenya itu tamrun, dari pohon kurma yang sudah kering. Kalau buah itu sudah busuk, kalau kurma itu kering tambah nyaman. Itulah kehebatan kelebihan buah kurma. Yang ada di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam aswadain, at-tamru wal ma, al-ma'u wat tamru. Menguatkan hadis ini adalah sesungguhnya rumah itu tidak mungkin terjadi krisis kalau ada kurma di dalam rumah itu. Subhanallah. Hadis beberapa maknanya demikian. Itulah fillah rahimahullah, kurma dan apa? Kurma dan alma, air. Siapa yang tidak bisa di dalam rumahnya itu air? Semuanya air. Tapi kurma sebagian. Nah, kita penuhi rumah kita itu minimal itu, kurma dan air. Itulah isinya rumah Rasulullah SAW. Tidak disebutkan gandum, tidak apalagi disebutkan lahmun, daging, apalagi laban. Yang disebutkan rumahnya Rasulullah SAW, yang ada hanya al-ma'u wat tamru, air dan kurma. Air dan kurma, diingat-ingat. Dikuatkan lagi, tidak mungkin rumah itu punya krisis kalau ada kurma di dalamnya. Subhanallah. Itulah fillah rahimakumullah. Qalat wal ahadis fi dzalika katsiratun jiddan wa qad kana katsirun min zuhat yahshanunal mat'am wa kana fihim man la yatiku dzalik. Imam Ibnu Qudamah mengatakan orang-orang dulu yang zuhud, dia memperhatikan masalah makan ini apa adanya, bukan adanya apa, tapi apa adanya dimakan sedikit. Sehingga kata Imam Qudamah mengatakan orang-orang Yahud dahulu kadang-kadang tidak kuat. Fakana as-Sauri hasunal mat'am, tidak kuat. Imam as-Sauri mengatakan menjaga dan enak atau bagus makanannya, mungkin juga tidak disalahkan. Mungkin lahmun, daging, susu. Wa rubbama hamula fi safarihil lahmul waswi wal faluj. Terkadang Imam as-Sauri, ulama, kalau dia safar, dia membawa lahmun, apa, daging yang dibakar dan yang lainnya. Wa fil jumlah, kesimpulannya, waz-zahid yaksudu ma yaslu bihi badanuhu wala yazidut tana'um. Kesimpulannya bahwasanya orang zuhud itu dia orientasinya kepada yang baik di badannya, jasmaninya, fisiknya, bukan orientasinya kepada keenakan semata. Demikianlah kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, dan mari kita berdoa, Allahumma anfa'na bima 'allamtana
wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina. Allahumma ya muqallibal qulub sarrif qalbana ala dinik. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli zaman wal makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli zaman wal makan. Allahumma alaika bil a'da'il Islam. Allahumma alaika bil yahud wan nasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidinal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.